Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Hasdia, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus U. Oke, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari Bahasa Indonesia ujian semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kepemimpinan. Jadi, ada yang tahu apa itu kepemimpinan? Tentunya kita masih belum tahu ya apa itu kepemimpinan. Mungkin ada yang udah tahu, cuma ada beberapa yang belum tahu kemungkinan. Jadi saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Oke, sebentar. Jadi teman-teman, kepemimpinan secara umum adalah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang yang mempengaruhi orang lain dan mengarahkan pihak tertentu guna mencapai tujuan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk menciptakan tujuan atau menciptakan sesuatu. Jadi itu seorang pemimpin, berkata kayak di sebuah perusahaan, tentunya perusahaan besar tuh harus mempunyai pemimpin atau jiwa kepemimpinan. Tuh. Oke, kita lanjut ya, masih dalam materi kepemimpinan. Sebentar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemimpin adalah orang dengan kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok atau pihak. Kepemimpinan merupakan kekuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan suatu organisasi dan perusahaan. Seorang pemimpin harus dapat mengarahkan organisasi untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Jadi itu seorang pemimpin itu harus punya visi dan misi. Gimana nih kelanjut? Kepemimpinan memiliki dua konsep dasar, ilmu dan seni, di mana ilmu merupakan teori dari kepemimpinan yang dapat dipelajari dari berbagai sumber. Bisa dipelajari dengan mengikuti pelatihan terkait pengenalan, leadership atau metode dari kepemimpinan tersebut. Bisa juga dengan membaca buku atau literasi yang terkait. Kemudian teori kepemimpinan menurut para ahli. Jadi itu banyak ahli-ahli yang berpendapat kayak kepemimpinan apa sih gitu. Nah, ini dijelaskan oleh Mujiono. Menurut Mujiono, yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah pengaruh satu arah dikarenakan seorang pemimpin yang kemungkinan besar memiliki kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Oke, lanjut dari kepemimpinannya tadi ya. Di sini saya akan menjelaskan dari tujuan kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan salah satunya membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki tujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. Iklim sosial juga akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota yang terdapat di dalam kelompok. Iklim sosial ini merupakan suatu konsep yang abstrak dan berada di dalam organisasi. Meski abstrak, tapi dapat dirasakan pengaruhnya. Oke, yang kedua ini tujuannya untuk membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Apa itu mengorganisasi? Lanjut ya. Jadi, apa itu pengorganisasian diri? Kepemimpinan dalam organisasi memiliki fungsi membantu melakukan organisasi setiap anggota dalam mengatasi diri sendiri. Melakukan organisasi pada diri sendiri dalam artinya mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun yang lainnya. Maksudnya baik orang maupun yang lainnya itu yang lainnya kayak kerjanya gimana, kayak begitu, sehingga menjadi satu kesatuan. Yang selanjutnya itu bisa bertujuan untuk mengambil keputusan sama dengan kelompok.
kepemimpinan dalam sebuah organisasi mampu membantu dalam mengambil sikap dan keputusan bersama untuk berlangsungnya organisasi. Pembuatan keputusan merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya tentang kepemimpinan. Mungkin saya masih terbata-bata dalam menjelaskannya karena saya tidak pandai berpublic speaking atau berbicara depan kamera atau gimana. Intinya saya masih belajar, masih dalam tahap pembelajaran. Sekali lagi, kepemimpinan ini tuh wajib banget di dalam organisasi atau perusahaan. Itu wajib banget harus ada pemimpin. Kenapa demikian? Karena setiap perusahaan atau organisasi jika tidak ada pemimpin atau tidak ada yang memimpin, itu tidak akan mencapai visi dan misi yang benar gitu. Jadi adanya pemimpin itu tuh supaya visi dan misinya sebuah organisasi dan atau sebuah perusahaan apapun, CV atau usaha apapun, itu kalau tidak ada pemimpin, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.